ya yang saya hormati. Ngelek. Oke, kita cari apa Kristen lain. Silakan Pak Pendeta Solata, luruskan lagi Pak Pendeta, silakan. Luruskan biar ada oten-oten yang Itu kan naik mereka lagi, itu silakan. yang siapa itu yang bertanya itu, tunjukkanlah itu kan yang tadi sudah dibahas itu. Ya kan, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, kan baru Yesus mengatakan sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kenapa engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu? Barang siapa yang melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Iya. Ya kan? Kenapa Yesus katakan begitu? Karena Yesus itu satu dengan Bapa, bukan berbeda. Maksudnya satu dalam visi dan misi, satu ajaran, satu perintah, begitu. Iya, betul. Bukan satu dirinya. Betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu juga yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Jadi ngapain kalau lagi mau bertanya kepada saya, tunjukkanlah Bapa itu? Kalau kau sudah melihat saya, ya kau sudah melihat Bapa, karena saya tidak ada berbeda dengan Bapa. Dalam hal apa? Dalam ajaran, perintah, bukan fisiknya. Gitu. Ya, betul. Oke, kita sambut tamu dulu. Pelarianku dari Katolik apa Protestan? Di Katolik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke, Bang. Islam. Siap. Izin turun dulu ya, teman-teman Muslim, ditahan dulu ya. Di sini kan ada tema Oten bingung dengan Bibel, begitu. Jadi biarkan Oten yang naik dulu teman-teman ya. Di sini juga ada Ustadz sudah di atas. Mungkin kalau ada yang mau bertanya Islam kan ada Ustadz yang bisa dampingi saya begitu ya. Jadi yang Kristen dulu silakan naik. Begitu, karena pemahaman Solata ini beliau ini luar biasa teman-teman, memang sesuai biblika kan, gitu. Sambil tunggu Bu Santi belum ada. Iya Pak, Bang, dari Katolik Protestan. Saya Islam Pak, saya Islam. Tapi saya mau tanya, ya mau tanya cuman ya. Siap. Tanya dola kah? Ya silakan Jadi buat begitu, teman-teman Kristen mau naik. Ya lanjut Pak, lanjut Pak Solata lanjut. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau kita betul-betul mengkaji atau memahami betul isi Alkitab itu antara Yesus dengan Bapa itu adalah pribadi yang sangat berbeda sosok. Assalamualaikum Ustaz Rojali, terima kasih pencerahannya. Naikkan Pak Dehe, temukan Pak Kingdom tadi ya. Sabar Bang Lading. Astagfirullahaladzim. Kita pakai yang ada dulu ya. Daripada tidak ada sama sekali, kita pakai yang ada dulu. Kita pakai yang ada dulu. Yang pakai yang kadaluarsa dulu ya, yang sudah expire ya. Mohon maaf teman-temannya. Kita pakai yang sudah expire. Pak Kingdom ini bagus loh. Beliau ini tuh begini. Saya ini paling suka oten-oten yang sabar. Saya ini paling suka Kristen yang seperti Pak Kingdom ini. Saya paling suka sekali. Cuma terkadang dia berbicara tanpa data. Silakan Pak Kingdom. Pakai yang ada dulu ya, yang sudah expire. Silakan. Saya mau tanya sama Anda. Baik. Saya mau tanya Anda. Tujuan orang Yahudi ya hendak membunuh Yesus itu karena apa? Alasannya apa? Pertama, mereka tidak terima kalau Yesus. Pertama, alasan yang pertama, kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena orang-orang Yahudi tidak mau terima kalau Yesus itu menyebut dirinya dia adalah anak Allah. Nah, itu alasan pertama itu. Kalau dia itu menyebut dirinya bahwa dia anak Allah atau Mesias. Baik. Anda sudah menyebut. Ya, sebentar. Anda sudah mengklaim, sudah menyebutkan bahwa orang Yahudi hendak membunuh Yesus itu karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Pemahaman orang Yahudi ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, menurut kamu maknanya apa ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah?
Wah, saya kurang itu, maksudnya bisa saya berasumsi itu, tapi ya kita kan bukan muncul dari kita itu alasan itu kan. Kenapa dia bisa katakan seperti itu? Ngomong itu jangan panjang Bisa lebar. boleh kita berasumsi, tapi apakah betul-betul di dalam hati mereka itu sama yang kita asumsikan? Bisa, boleh kita berasumsi kalau alasan itu. Ngelek lagi Pak Kingdom. Signal saja tidak suka narasinya, apalagi Oten kan? Iya. Oke, baik. Bahkan sinyal pun nggak merestui Pak Kingdom ini. Jadi baik. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia anak Allah, dia hendak dibumbung oleh orang Yahudi. Karena tradisi orang Yahudi ketika mengakui anak Allah, artinya Yesus sudah menyatakan dirinya, menyamakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Makanya orang Yahudi sendiri mau membumbung dia karena statementnya itu. Dan karena statementnya ini juga lah yang dipakai untuk Yesus diadili. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah, artinya dia sudah menyatakan dirinya dengan Allah. Karena namanya anak Allah pasti Allah. Ya. Itu bagi pemahaman orang Yahudi. Jadi jelas, Yesus sudah mengakui bahwa dia itu adalah Allah. Jelas. Gimana sih kamu ini Solata? Kasihan sekali kamu ini mengklaim kamu orang Kristen, tetapi kamu nggak memahami Yesus itu siapa. Mendingan kau nggak usah ngaku-ngaku jadi Kristen. Mendingan kau ngaku-ngaku jadi Kristen. Parah sekali, saya baru lihat orang Kristen seperti kamu ini. Kenapa Lodin tidak berdaya dengan kenapa bagus sih? ada di bawah bilang kenapa Lodin tidak berdaya dengan Pak Kingdom? Bagaimana mau berdaya? Ini ludahi langsung tumbang dia ini dari signal saja sudah kalah. Orang sudah Sebentar tidak berdaya ya, apa-apa. sudah saya opinkan tadi ya, sebentar lagi. Siap. Mungkin lebih bagus saya nggak open cam supaya sinyalnya bisa lebih bagus ya. Coba saya nggak open cam. Coba matikan kamera. Matikan kamera. Coba lancar tidak? Cara. Udah lancar gak? Udah lancar, cuma data yang macet. Oke, lanjut. Baik. Coba. Ya teman-teman, untuk sementara kita kasih mereka beberapa menit waktu untuk rapat konsili tertutup ya, karena silakan. memang saya hanya dapat device saja, jadi nggak bisa buka data. Siap. Tuhan 3 tapi device 1, baru mau bahas Tuhan. Silakan. Kasihlah berkat-berkat sedikit teman-teman yang Kristen di bawah, berikanlah kepada Pak Kingdom berkat-berkat sedikit agar beliau bisa membeli HP baru teman-teman. Begitu, masa dia mau ambil HP di konter baru lari? Kasihan dong. Iya, begitu teman-teman. Berikanlah berkat-berkat sedikit. Soalnya, minimal kalau yang ada paus, kalau tidak ada tulangnya paus saja atau ekornya, begitu, atau insangnya, amin, sisiknya, amin, begitu. Amin. Karena beliau ini pas mundur dari gereja itu beliau tinggalkan semua, bukan begitu Pak Kingdom? HP saya satu itu rusak, jadi memang nggak bisa lagi untuk buka. Dia apa? Dia Tapi kalau ya, kasih hidup tidak bisa. Kebetulan saya servis handphone nih. HP itu rusak, kenapa? Dia tidak bisa hidup, mati dia. Mati, nggak bisa lagi. Itu kan? Makanya HP mati bisa. saja Pak Kingdom susah begini, bagaimana Tuhan mati? Lanjut. paling terima mereka kasih buat teman-teman yang sudah memberkati saya. Jawabannya kemanusiaannya. Ini netizen yang luar biasa, punya hati yang hebat. Jangan puji netizen Islam semua di bawah, tidak puji dari Pak Kingdom. Tuhannya 3 pula. Bingung mau jawab gimana. Silakan lanjut Pak Kingdom, lanjut narasi.
Silakan, rapat tertutup. Iya, nah, Alkitab sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ya, tapi kalau Bang Lodi dan teman-teman nggak mau terima, dan juga Bang Solata, ya apalagi Bang Solata yang aku Tidak ada Pak Kingdom. Jangan bilang kami tidak terima Pak Kingdom. Kalau memang ada datanya, kami pasti terima. Masalahnya tidak ada datanya, Anda paksakan ada. Anda ini bagaimana Anda ini? Anda ini kalau di Yahudi orang sudah kuburkan Anda hidup-hidup loh, serius. Maksudnya Anda berbicara Alkitab, Bibel sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kalian tidak percaya. Di mana dia adalah Tuhan? Iya, baik. Tuhan Allah ditambah lagi dan Allahnya itu lebih pusing lagi kita. Iya. Oke, baik, baik. Jadi emosi begini saya sama Pak Pendeta Kalau ini. Ya, makanya dengarkan dulu abang-abang. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 kan sudah jelas Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Terus Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus pengakuan dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Itu jelas. Terus di Yohanes 1 ayat 1, Bagaimana Kingdom yang lahir di Lukas 2 ayat 11 itu Tuhan, yang lahir itu Tuhan. Di Lukas 2 ayat 11 Tuhan yang lahir. Di mana Tuhan lahir? Kalau Anda sendiri mengaku Kristen tetapi tidak mempercayai itu. Tidak, coba buka itu data itu loadingnya Lukas 2 ayat 11 katanya Tuhan yang lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir Tuhan di situ katanya. Mana Tidak. ada Tuhan lahir itu? Salah terjemahan itu yang seharusnya Tidak, itu. begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus yang diurapi Tuhan. Nah, di kota begini, Daud. jadi yang lahir di situ kan begini bunyinya di situ. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Apa itu Kristus? Itu bahasa Yang Yunani diurapi Kristus. Tuhan. Nah, dibawa dalam bahasa Indonesia diurapi. Jadi kalau langsung kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia semua di situ hilangkan itu Kristusnya, diterjemahkan langsung begini bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Bukan Aduh, Tuhan yang lahir. kamu mulai ngacuk, Solata. Kau mulai Makanya ngacuk, kita itu belajar. Solata. Di mana kok kamu memaksakan kehendakmu yang harus terjadi? Apa itu Kristus Pak Kingdom? Apa itu Kristus? Oke, Kristus itu artinya yang diurapi. Oke. Di situ katanya apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Coba terjemahkan, yaitu Kristus. Apa di situ kalau terjemahkan langsung? Yaitu Kristus, yaitu yang diurapi. Oke. Ah, diurapi siapa? Nah, Oke, jadi yang lahir diurapi, bukan Tuhan yang lahir. Baik, yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Iya, jadi yang lahir itu Yesus diurapi Tuhan, bukan Tuhan Iya, yang lahir, tapi Yesus yang lahir itu diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ koma loh, di situ koma. Mau koma Yang mau apa? diurapi. Itu sudah di situ diurapi Tuhan. Makanya kamu sesat. Oke, begini Pak Kingdom, siapa yang Makanya mengurapi? kamu sesat karena Yang mengurapi anak Yesus itu. Makanya Sudah kamu Kristen sesat dibilang karena kamu sesat lagi. nggak Nah, memahami begini, bahasa siapa yang Indonesia. mengurapi Yesus? Siapa yang mengurapi Yesus? Jelas dia Jelas bukan Tuhan kan? Kristen. Ah, sudah benar katanya itu. Berarti Yesus Jelas itu tahu diurapi bukan Tuhan. Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Biarlah penonton yang menilai Pak Kingdom. Berapa penonton di sini loh? Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Daripada saya ini satu orang saja Di situ begini. dikatakan pada hari ini. 8K. Ah, Iya, bagaimana? kamu dengarkan. Baik, kamu dengarkan. Di situ dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru selamat. Tuhan, ya. Telah lahir bagimu, sebentar. Telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Bukan Kristus, tapi Kristus, Tuhan. Ya. Terjemahkan Jadi di situ kan Kristusnya. ada jedahnya. Coba. Ya, Apa Pak Kingdom? Pak Kingdom mute dulu sebentar. Aduh, Pak Kingdom Tuhan. mute dulu sebentar karena ada ambulans lewat itu mungkin mau jemput Pak Solata. Nah, Ustadz, ini boleh Ustadz kasih edukasi sedikit bagaimana pendapat Al-Qur'an tentang apa mereka berselisih paham begini, mungkin ada kajian-kajian sedikit. Silakan Ustadz.
waktu dan tempat, biar ada edukasi netizen di bawah. Daripada kita dengar Pak Kingdom ini, kita yang ulang terputar-putar di Komal nih. Silakan, tafadhol Ustaz. Nah, kita dengar pencerahan sedikit ya, silakan. Bagaimana Al-Quran menyinggung orang-orang seperti Pak Kingdom yang selalu melawan kitab mereka ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gini ya teman-teman, tentang perbedaan perselisihan di kalangan umat-umat non-muslim atau umat-umat kalau di dalam agama Islam disebutnya kafaru. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 37, bagaimana Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim." Kemudian berselisih pandanglah golongan-golongan di kalangan mereka. Fawailul lilladzina kafaru mim masyhadi yaumin azim. Maka celakalah orang-orang kafir pada saat menyaksikan hari yang besar. Jadi perbedaan pendapat di dalam masalah ketuhanan bahkan ya itu di dalam kekristenan itu sudah sangat nyata. Makanya saya tuh kadang ketawa gitu. Tiap hari Bang Loding mempertontonkan kemukjizatan, kehebatan surat di Al-Quran melalui surat Maryam ayat 37. Makanya Maha Suci Allah dengan kebenarannya, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali pasti di situ bisa dibuktikan. Marajal bahraini yaltaqiyan, akan ada laut yang ada dua macam air yang berbeda, yang bertemu, dua macam air yang bertemu, itu bisa kita buktikan. Kemudian di Al-Quran dikatakan bahwasanya fawailul lilladzina kafaru mim masyhadi yaumin azim, orang-orang kafir akan berselisih paham sampai hari kiamat. Dibuktikan tiap malam sama Bang Loding di sini gitu. Jadi satu-satunya pemahaman yang tidak akan pernah menemukan perbedaan-perbedaan yang signifikan seputar ketuhanan itu hanyalah satu-satunya agama Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala semisal juga di dalam Az-Zuhruf ayat 65, bagaimana Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim." Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, orang-orang kafir ini yang menyembah min dunillah, menyembah selain Allah, maka celakalah orang-orang yang dolim karena adab pada hari yang sedih. Nah makanya nih, ini nasihat sedikit Pak Kingdom, Pak Solata, Pak Pendeta Kingdom. Jadi saya tuh setuju banget ya untuk malam ini. Saya tuh nggak pernah dan belum pernah menemukan orang-orang Kristen yang pemikirannya ini kayak Bang Solata. Jadi emang kembali kepada Alkitab kayak gitu. Jarang menemukan orang-orang kayak gini. Nah makanya saya tuh cukup tertarik ya dengan Bang Solata. Mungkin saya izin bertanya Bang Solata. Bang Solata ini kan Kristen ya, dengan keyakinan seperti barusan bahwasanya Bapak dengan Tuhan Bapak dengan anak itu kan berbeda, dengan firman atau logos itu kan berbeda. Nah jadi Bang Solata sendiri meyakini logos atau meyakini Yesus itu sebagai hamba sahaja atau bagaimana? Silakan. Saya meyakini Yesus itu ya, bahwa dia itu kan saya sudah katakan itu adalah dua sosok yang berbeda antara Bapa dengan Yesus. Ya. Itu adalah sosok yang dua berbeda. Sosok yang berbeda. Enggak, pertanyaan saya, Solata siapa? Yesus ini dia hamba biasa atau bagaimana? Dia itu adalah hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, dia itu adalah suruhan Tuhan, hamba Allah. Itu. Berarti yang meyakini Yesus sebagai Tuhan itu ini ya, nggak sesuai biblika ya, nggak sesuai Bible ya. Kalau di dalam ini maksudnya pengertian daripada Tuhan ya tidak masalah. Tidak masalah karena Tuhan itu kan maksudnya tapi ini kalau ini kan bahasa Indonesia bilang Tuhan. Kalau bahasa aslinya itu adalah kurios atau Tuhan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, Tuhan. Jadi, Bang Solata kira-kira sepakat nggak nih di dalam dalam ajaran Islam kita kan mengenal Nabi Isa alaihissalam itu sebagai di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bang Solata sepakat nggak? Dan apakah benar dulu. Dan apakah Bang Solata itu juga meyakini bahwa Yesus dengan Isa itu satu pribadi atau satu orang, satu sosok? Kalau itu saya belum ini ya, maksudnya saya belum mengkaji itu apakah dia itu adalah sosok yang sama atau berbeda. Saya belum ada di situ ya, maaf. Karena saya tidak bisa ini ya.
Saya belum ini. Tapi kalau dibilang Berarti Yesus yang pasti Yesus bukan Tuhan yang pasti ya. bukan Bapa itu, bukan. Bukan Bapak. Nah, betul. Jadi dia itu adalah hamba dari Allah itu. Makanya betul kata Edis bahwa Yesus itu masih punya Tuhan. Kalau Allah itu adalah Tuhan berarti kan ya betul. Tuannya. Jadi Yesus itu punya Tuhan. Nah, saya sepakat itu. Artinya bukan Yesus sudah terakhir. Masih ada di atas dia. Yaitu Bapa. Itu. Paham Ustaz ya? Sepakat. Iya. Ya, saya paham. Ya, saya kembalikan ke Bang Loding. Iya, luar biasa ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan beliau ini memang luar biasa ya. Nah, Jadi pertanyaan saya gini. sabar dulu, jangan dulu bertanya, kita sambut dulu ini Pak Nikolas. Pak Pertanyaan Nikolas saya ini gini, luar Bro. biasa dulu. Ya sabar Pak Kingdom. Pak Nikolas, Ya, ya ini saya punya kawan ini saya punya kawan lama. Beliau juga bawa kapal, beliau ini Pak Solata. Beliau ini juga bawa kapal selam ya Pak apa Nikolas? Apa? Kapal selam apa? Ini saya punya kawan lama beliau ini. Iya. Silakan Pak Nikolas, kalau boleh silakan open cam. Karena mumpung Pak Kingdom ini jaringannya itu cuma 50%, jadi diberikan konsekuensi untuk tidak open cam. Iya, siap Pak. Ya. Nah, di sini dari tadi Pak, kami lagi berdiskusi tentang masalah Yesus ini Tuhan atau hamba Tuhan atau dua-duanya. Silakan Pak. aduh, itu lagi ya diurus. Ya, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kok ketawa? Yang ketawa bukan cuma Bang Loding yang ketawa, Bang Nikolas. Pak Solata juga ketawa itu. Dia ketawa dalam diam. Hahaha kata dia. Ya, kalau dalilnya di mana? orang Kristen, kalau orang Begini Kristen Pak Nikolas. mengakui Yesus adalah Tuhan itu sesat. Oke, baik. Oke, kita buktikan. Coba Pak Nikolas buka di situ, buka Bible, kita merujuk kepada data, silakan. Buka di dalam Yohanes 14:1, silakan. Ya, Yohanes 14:1 itu pada mulanya adalah firman. Salah, itu 1:14. Dia balik lagi. 14:1. 14:1 itu. Iya, 14:1. Kalau yang firman itu menjadi manusia itu 1:14. Ini yang 14:1. Begitu. Coba dibaca situ. Ada Coba. kopi juga dulu biar saya semangat ini. Ada kopi-kopinya kah? Yohanes Teman-teman 14:1. mungkin ada kopi, kalau bila perlu kasih sianida sedikit. Coba Yohanes 14 nomor 1. Oke. Ini kan dengan perikopnya rumah Bapa Rumah ya. Bapak. Iya, silakan coba dibaca. Oke. Aku bacakan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Perintahnya di situ percaya siapa? Iya, ada berapa? Iya, perintahnya janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Iya. Ya 2. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Iya, kalau Ada berapa tulisannya yang harus 2. kita? 2. Oke. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Oke, saya akan memberi apa ini? Sabar ya. Memang itu yang Tuhan Allah, Bapa dan Yesus Kristus itu kan satu mereka. Satu apa? Satu Iya, iya, kos-kosan? Satu ketempelan. Oke, ya, siap. Siap. Aku cari dulu, Ya. aku cari. Oke, silakan Bang Solata. Ini Kalau kan. Bapak Nikolas ini yang saya suka sama beliau, walaupun beliau putar-putar dari satu raja-raja sampai raja hutan, tapi beliau berdata. Itu yang saya suka. Begitu Pak Nikolas ini. Saya suka sama beliau begitu.
Iya. Menjelaskan di ayat Begitu itu Pak ya, Salat. Yohanes 4, Iya. Yohanes 14 itu di situ kan bilang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, itu satu, percaya, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya kepada aku. Siapa itu? Ku di situ adalah Yesus, berarti dua yang dipercaya. Allah Oke, itu saya adalah akan Tuhan kasih- langit dan bumi, dan Yesus itu Iya, iya, iya. Oke, Betul. saya akan kasih jawaban ya. Di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Itu. ya. Jadi Yesus itu dari mana? Dari sini ya. Di Oke, ayat Yesus berapa itu Sampai belum? betul itu, betul. Yesus mengatakan itu dia datang dan keluar dari Allah. Itu kan keluar, datang dan keluar. Berarti masih ada yang kita ditinggal karena dia itu keluar Coba dari kamu situ. baca di apa ini? Keluaran 3 ayat 14. Ya, baca aja, baca. Oke, saya bacakannya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, beginilah kukatakan kepada orang Israel, itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Coba baca dulu. Jadi siapa yang diutus ini? Aku telah mengutus Di aku. situ, oke. Itu yang diutus itu adalah Musa ya, bahwa katakanlah kepada mereka ketika engkau sampai kepada mereka itu bahwa yang mengutus aku atau Musa itu adalah aku. Jadi aku adalah aku, itu adalah Tuhan atau Allah. Mengutus aku di situ berarti mengutus Musa. Musa, Aku karena itu adalah aku kecil. Firman Coba Allah perhatikan kepada aku Musa. kedua itu aku kecil, Pak. Aku kedua itu aku kecil. Ya, Musa itu merujuk ke aku kecil di situ merujuk kepada yang diutus, Musa. sedangkan yang Ya, Musa. diutus ini adalah Allah atau aku adalah aku. Itu kalau di bahasa Indonesia, kalau bahasa Ibrani itu YHWH. Aku adalah aku. Yang ada dan yang akan ada dan yang ada dan sudah ada dan yang akan ada. Itu artinya itu. Nah, ya. Aku adalah aku. Itu adalah Allah. Dan aku itu Musa. Ya, Nah, jadi Ini- ada yang mengutus, ada yang diutus. betul sekali Bang Solata. Ini Elohim. Saya kalau ayat Alkitab ini saya sudah kaji. Iya, yang menjadi betul. masalah-masalah, gitu. Ini Elohim suruh Musa berkata kepada Bani Israel bahwa Allah telah mengutus dia. Makanya Ya. aku telah mengutus aku kedua itu A kecil, itu Ya, Musa. begini kan begini maksudnya itu Tuhan itu bahwa kalau engkau nanti ditanya sama orang bahwa siapa yang mengutus engkau, makanya dia mengatakan bahwa akulah aku yang mengutus aku, memakai kata di situ. Jadi Tuhanlah yang mengutus aku kepada kamu. Itu. Aduh, itu aja kok bisa bikin pusing. Loh, bukan bikin pusing. Masalahnya kamu ini sudah keluar, sudah ini tidak percaya Yesus adalah Tuhan kan? Kamu percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Ya betul. Tuhan Oh, jadi dalam apa dulu? Jadi begini ya, aku Sudah umpamakan kau saya ikut agamanya loading saja. Kalau kau tidak percaya Yesus, Mana disuruh pindah agama? diskusi Begini, Pak. bukan masalah diskusi ini Alkitab kita bahas bukan masalah itunya, masalah kepercayaan itu ya hanya Tuhan yang tahu dengan kita. oh Gitu iya loh. Ini diskusi bukan soal yang lain-lain. Hah? Aku adalah Ya, aku. aku cari datanya itu. Ya. Sabar. Bang Gading, Ya, saya izin turun dulu mau sholat masuk udah mulai adan di sini udah adan. oke, aja maghrib. Iya. Oke, nanti naik pulang ya. Habis Isya naik pulang ya. Saya balik lagi. Iya. Ya, insyaallah. Siap. Siap. Assalamualaikum, makasih Bang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Ini di Yohanes 15 ayat 23 ya, aku bacakan ya.
barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi kira-kira bagaimana itu? Barang siapa membenci Ya, aku, pasti Silakan, kamu Bang juga Solata. membenci Bapak. Ya, jadi siapa yang membenci Yesus membenci juga Bapaknya. Nah, karena Yesus itu datang dan keluar dari Allah itu sendiri. Sama dengan kita punya sama juga dengan Mutar-mutar kita kan? ini. Loh, ini analogi ya, sama dengan kita ini ya. Saya ini punya anak. Jadi kalau orang itu membenci anak saya, berarti sama saja juga menyakiti hati saya karena saya bapaknya. Beda, Kalau orang Bang, mengasihi, beda. orang mengasihi atau orang mengasihi anak saya, sama juga itu menyenangkan hati saya karena anak yang dikasihi orang itu adalah anak saya. Apa yang susah di situ? Jadi kalau kau membenci anak saya, kau juga menyakiti hati saya. Berarti kau juga membenci saya karena anakku yang kau benci, anak kandungku. Kau renungkan kata ini ya, kau renungkan. Di Yohanes 12 ayat Mau 44. ditafsir kemana lagi ayat itu? Sudah tidak ada lagi tafsiran di atas lagi, ini. Satu lagi. Kalau kau memang betul-betul kau bisa kasih jawaban ini, Yesus bukan Tuhan ya. Di Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berkata kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Coba kau renungkan tuh kata itu. Ya, oke. Di situ ada berapa sosok di situ? Ada berapa sosok? Jadi Yesus berkata kan, tetapi Yesus Ya. berkata kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Iya betul, sama saja dengan tadi. Barang siapa yang mengasihi aku, ia sudah mengasihi Bapakku. Sama jawabannya itu. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita juga sudah percaya kepada Bapaknya karena Dia itu adalah satu. Iya. Tapi bukan satu pribadi. Sekali lagi bukan satu pribadi. Kalau kita percaya Yesus, sama juga kita percaya kepada Bapaknya. Kalau kita membenci Bapaknya, berarti sama juga kita membenci Yesus itu. Iya, jadi Yesus ini kan adalah ini Allah itu adalah roh, iya kan? Jadi tubuhnya itu sebagai manusia itu adalah itu Yesus. Ya. Namanya roh itu Pak tidak bertubuh. Iya, tidak bertubuh. Jadi Yesus ini keluar dari siapa? Ini kan tubuh kita bahas. Namanya roh. Allah itu adalah roh. Jadi namanya roh. Jadi dia tidak bisa, itu adalah batil, bukan sohir, tidak tampak dia. Oke. Jadi kamu mengenal Sedangkan Yesus itu adalah dari mana? sohir atau nampak. Kamu mengenal Yesus itu mengenal Allah itu dari siapa? Dari Yesus. Berarti Yesus itu adalah siapa? Apa? Jadi Yesus itu adalah siapa? Kalau kamu mengenal Allah adalah Yesus, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah utusan dari Allah. Hayya. Hali-hali makan kangkung Iya, betul. Jadi begini, jadi kita mengenal Allah itu karena melalui diri Yesus. Kalau tidak melalui diri Yesus, kita tidak bisa melihat apa yang tidak nampak ini. Iya, makanya. Jadi Allah ini bisa kenal, Allah yang tidak nampak ini bisa kenal itu melalui Yesus, karya-karyanya Yesus. Oke, saya kasih lagi ya. Kalau kau sih tidak paham dengan hal ini, berarti memang di luar jangkauan kau punya jaringan. Oke. Makanya itu Pak, semua itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Jadi dia itu hanya datang menyatakannya. Yang tidak bisa kita jangkau ini, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita jangkau itu sudah dinyatakan di dalam diri Yesus. Jadi Yesus itu hanya datang menyatakannya, Berarti kau anggap kayak ndak ada gunanya begitu maksudnya? Siapa yang bilang tidak gunanya? Kita sudah bilang yang tidak, ini fungsinya ini yang tidak nampak ini, yang tidak bisa kita jangkau, itu kita bisa ketahui, bisa kita kenal karena ada Yesus itu yang datang itu. Saya kasih satu ayat lagi ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu
bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Yesus sudah memberi pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada Ya. di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jadi bagaimana? Coba lagi kau kasih apa? Ya, Kau kasih arti. semua itu kan sama jawabannya tadi itu, bahwa kita mengenal Allah itu melalui Yesus. Jadi Yesus yang datang itu menampakkan semua itu, Berarti Yesus bukan Allah. mengajarkan semua. Ya, Jadi bukan Yesus Allah itu bukan sendiri. Bukan Allah itu sendiri. Saya tegas, Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Hanya dia datang itu untuk menampakkan. Berarti di luar jangkauan sudah. Tidak apa-apalah kalau memang kau ada pengakuan. Jadi Allah itu begini ya. Jadi Allah itu tidak bisa kita lihat. Suaranya tidak bisa kita dengar. Oleh sebab itu Yesuslah yang datang menyatakannya itu. Tapi bukan berarti yang tidak bisa kita lihat ini, yang tidak bisa kita dengar suaranya itu yang menjadi Yesus, baru dia datang. Tidak. Nama Yesus Tidak seperti itu namanya Allah atau bukan? Nama Allah. Ya, namanya. Nama Yesus itu kan namanya Allah. Betul. Ya kenapa kau Tapi kan namanya, bukan pribadinya. Bukan pribadi. Apa bedanya kalau nama saya ini Solata, saya kasih juga anakku namanya Solata? Apa masalahnya di situ? Tapi kan hanya namanya, bukan diri saya. Tapi namanya saja. Apa yang menjadi masalah di situ? Ya kan? Di mana ini? Yohanes 5 ayat 41. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Ya betul sudah. Kamu kan tidak menerima. Ya, betul. Padahal dia datang dalam nama Bapaknya. Dalam nama Datang Allah. dalam nama Bapaknya. Jadi nama itu kayak sini kan, nama saya itu Solata. Ini namaku, Makanya, bukan diriku, tapi namaku. Nama Yesus Baru saya Yesus punya ini kan anak. berkuasa ini karena Allah di situ. Baru anak saya juga kasih nama Solata. Tapi berarti kan hanya nama saya yang saya kasih, bukan diri saya yang menjadi Solata. Seperti itu. Apakah nama Yesus tidak berkuasa? Berkuasa lagi kita ini sudah bicara nama ini dulu. Kalau berkuasa. Makanya waktu kau anggap Yesus itu hamba. Coba izin sedikit. Bapak Nicholas, bisa Bapak Nicholas baca Kisah Para Rasul 4:27? Bagaimana pemahaman Anda tentang ayat itu bunyinya? Pemahaman Anda. Tunggu, saya bacakan dulu satu ayat juga nih. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Iya. Oke. Siapa Iya yang diselamatkan? itu. Iya lanjut Pak Solata lanjut. Ya, itu ini kita bicara keselamatan lagi ya. Keselamatan lagi ya. Itu sudah betul itu. Betul. Dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kepenuhan kealahan itu berdiam sama siapa? Sama Yesus. Jadi berarti Yesus bukan Allah. Jadi makanya Yesus itu bisa melakukan segala mujizat, segala sesuatu karena dipenuhi oleh kuasa Allah di dalam dirinya. Jadi Yesus itu bukan Allah. Bukanlah. Bagaimana? Bukan. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Tempat Allah di mana? Di surga. Berarti Yesus bukan Allah. Loh, Elias sekarang di mana? Saya tanya kau, Elias sama Henok sekarang di mana? Kalau kita patokan bahwa kalau orang di surga itu berarti hanya Allah. Terus malaikat sekarang di mana sama yang Elia itu yang terangkat kemana dia sama Henok? Berarti Henok juga itu adalah Allah atau sama Elia, sama malaikat-malaikat, berarti malaikat juga adalah Allah. Karena patokan bahwa siapa yang di dalam surga berarti dia adalah Allah. Iya, karena kamu kan tidak mengakui Yesus itu adalah Allah. Iya, maksudnya narasi kamu tadi kan karena Yesus di dalam surga berarti karena di dalam surga dia berarti dia Allah. Mengalah kan? Yesus itu bukan Allah. Sedangkan Yesus sudah berkata, aku ini datang dan keluar dari Allah. Berarti dia adalah Allah itu. Cuma kamu tidak mengaku Yesus itu adalah Allah, ya kan?
pribadinya saya katakan ya, Yesus itu bukan pribadinya Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu mempunyai pribadi sendiri dan Allah masih mempunyai pribadi sendiri. Sedangkan nama Yesus itu sudah nama Allah. Ya, itu kan nama, bukan dirinya. Nama, Ini kan nama. ya nama salah. Enggak, saya mau tanya, berarti begini tadi ya. Karena Yesus itu di dalam surga berarti dia adalah Allah. Nah, terus Elia sama Henok sama malaikat di mana dia? Iya, kau kan memberikan narasi seperti itu karena kau tidak mengaku Yesus itu adalah Allah. Kau bisa mengatakan Kalau hakikatnya bos, kalau begini ya, kalau hakikatnya dia adalah Allah. Tapi kalau dirinya, maksudnya Allah menjadi Yesus satu-satunya, tidak. Begitu maksud saya. Kalau kau bicara hakikat betul. Serangga satu di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, betul, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Satu Tuhan. Yesus Kristus. Berarti ada berapa di sini? Ada berapa di sini? Sosoknya yang saya bahas itu sosoknya. Sosoknya di sini ada berapa? Ada Allah dan ada Yesus. Dua sosok di situ. Makanya saya kan sudah tanya sama kamu, kau bilang Yesus itu namanya Allah. Berarti nama ini ada dua, nama Allah satu, nama Yesus satu. Nama apa? Iya, kamu kan sudah mengakui bahwa nama Yesus itu adalah nama Allah. Yang diberikan namanya Allah yang diberikan kepadanya. Bukan Yesus sudah berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Itu firman Allah itu. Dibanding saya mengutus suara saya ke kamu. Berarti suara saya itu adalah saya. Iya, tapi itu yang sampai kepada saya itu hanya suaramu, bukan dirimu. Iya, tapi suara itu akan jadi Suaramu. dari surga itu jadi manusia ke dunia supaya dia bisa berbicara dengan yang manusia di dunia. Kalau Saya tidak membantah itu, bahwa yang datang itu adalah firman dari Allah itu, tapi bukan berarti diri Allah yang datang. Arti firman itu apa? Sama yang kamu katakan tadi, yang sampai pada saya itu adalah suaramu, bukan dirimu yang sampai pada saya, tapi suaramu. Berarti Tuhan itu maha kuasa, dia bisa mengutus suaranya ke dunia supaya menjadi manusia. ya namanya Maria. Adakah sesuatu kalau dibilang kita bisa melakukan, apakah memang semua itu yang bisa kita lakukan secara manusia saja ya? Kita bisa melakukannya, tapi apakah semua yang bisa kita lakukan itu kita akan lakukan? Namun bisa kita lakukan. Apakah semuanya yang bisa kita lakukan akan Kehendak dilakukan? kehendak manusia itu beda dengan kehendak Allah. Tidak, yang ini kan namanya maha kuasa, kan di pikiran kamu bahwa namanya maha kuasa bisa dalam segala hal. Kan maha kuasa bisa dalam segala hal, apapun bisa bagi dia. Contoh bagi kita manusia. Kita juga manusia itu bisa juga melakukannya, tapi tidak akan kita lakukan. Contoh, coba bisa santai begini ya, Nicholas. Sabar. Coba kita begini ya, kita saja manusia, Nicholas. Kalau kita bisa melakukan ini, bisa dilakukan loh, makan tai. Tapi tidak mungkin kita bisa lakukan. Sama juga dengan Allah. Dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi ada mungkin juga sesuatu yang tidak pantas dia lakukan. Tidak mungkin Allah itu akan menjadi manusia. Gitu. Oke, sabar ya. Sabar Pak Nikolas. Tidak bisa Allah menjadi manusia. Nah, jadi begini Pak Nikolas ya, kita berbicara ini kan beserta data. Nah, coba saya sama Pak Nikolas pelan-pelan. Coba Pak Nikolas baca 1 Timotius 6 nomor 16 dulu Pak Nikolas. 1 Timotius, enggak ada 1 Tima. 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan dibaca. Ya. 1 Timotius. Tidak ada kok Timotius di sini. Ya, silakan coba. 1 Timotius. Sabar ya. Teman-teman dibantu tetap layar sambil love orange ya. Kita pelan-pelan sama beliau ini ya, karena beliau ini butuh terapi yang pelan-pelan. 6 nomor 16. Kenapa? Kalau saya diterapi juga, saya perlu terapi juga tidak. kan? Kalau Bang Solata sih saya menunggu. Iya, menunggu ashadu itu. Coba, tapi ini suara kita saya dia aman ini, ya? Bos. Aman.
Oke, San. Dialah Ya, dibaca. satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Nah, Jadi, itu di mana sosok ayat itu? siapa? Itu sosok siapa? Itu kemahakuasaannya Allah. Oke. Oke, itu sosok Allah Bapa. Benar? Ya. Nah, Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Dia? Apakah Dia datang sendiri ke dunia atau Dia mengutus utusannya datang ke dunia? Silakan. Tunggu. Tunggu ya, sabar Ya, Lodi. sabar. Saya kasih jawab. Ya, Oke, kalau mengenal Allah itu di sini saya kasih ayatnya. Ini coba. di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kan? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Siapa yang menyatakan untuk Allah? Iya, mantap. Oke, Jadi kita berarti mengenal Allah iya itu adalah sabar. Yesus itu sendiri. Iya sabar Tidak dulu. seorang pun Pelan-pelan yang kita. pernah melihat Allah. Tetapi Iya, pelan-pelan anak dulu. tunggal Allah yang ada di Iya. pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Iya, pelan-pelan Tetapi dulu. ada Saya Bapak Solata tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. sabar. Ini Anda berdiskusi dengan saya, Anda fokus dulu ya. Anda fokus Oke, dulu. oke. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Benar? Oh. Oke, berarti ayat itu menjelaskan bahwa Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sehingga di dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, akan mulai ngopi dia. Teman-teman, ini eho sudah kecil sekali loh. Masih dengar besar kah di bawah? Tidak usah pakai eho lah ya. Ya kan? Dia kalau saya ngomong itu pasti ngopi. Kan? Kalau saya tidak ngomong, kasih Bang Solata ngomong, netizen di bawah maju Bang Lodi. Nah, saya maju dia ngopi. Karena memang dia tidak mau sama saya. Ayat itu tadi itu loading saya sudah bahas tadi. Kan hilang dia kan? Hilang langsung. Tidak mau Ayat itu tadi kan saya sudah bahas bahwa yang menurut ayat itu adalah merujuk pada diri Allah. Ya, dirinya Allah itu yang tidak bisa kita lihat, tak terhampiri. Nah, untuk mengetahui siapa ini yang tidak terhampiri, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kuasanya, maka diutuslah utusannya itu melalui Yesus itu. Seperti itu. Iya, betul. Betul sekali itu, betul sekali. Ya, halo Dekongke, Katolik Protestan. Halo Bang, Iya, Katolik Protestan Bang. oh, masih bingung nih Bang. Iya, awalnya dari mana Bang? Bukan saya tanya Abang bingung atau tidak. Awalnya dari mana Bang? Sehingga Anda bingung. Dari Islam kah? Dari Kristen kah? Sehingga Anda bingung. Kristen Bang. Oke, Kristen. Silakan Anda open cam. Kita bahas apa yang membuat Anda bingung. Silakan. Kebetulan ada Bang Solata Gimana di sini. cara Silakan. open-nya Bang? Oke, bentar saya undang. Silakan buka kamera. Ya begitulah. Oke Bang. Oke, siap. Bangunlah Bang. Pak. Bang, boleh Bangunlah. tanya Bang? Bangunlah dulu. Masa Anda berdiskusi dalam Bang, boleh keadaan tanya, Bang? begitu?
Astagfirullah. Oh ya bang, boleh tanya bang? Silakan. Apa yang membuat Anda bingung? Silakan. Gini bang, Tuhan itu saya yakin bang, itu satu. Iya, betul. Itu saya yakin satu bang. Yang saya bingung itu 4 agama diturunkan itu bang. Itu hanya dengan satu Tuhan kah bang? Tidak ada agama 4 bang. Di mana agama 4 bang? Agama cuma satu. Al-Islamu yalu wala yula alaihi inna dina indilal Islam. Agama cuma Islam. Kristen bukan agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Yahudi bukan agama. Yahudi nama suku. Kita nak mungkin. Sabar dulu bang. Bang. Sabar dulu. Ya. Bagaimana Anda tidak bingung? Orang baru bicara sedikit Anda sudah potong. Gitu bang. Ini berbicara, kalau berbicara agama berarti berbicara dalil bang. Buddha bukan agama, Buddha nama toko. Hindu bukan agama, Hindu nama daerah. Begitu. Hindu bukan agama, Hindu ada nama daerah. Buddha bukan agama, Buddha adalah nama toko. Kristen bukan agama, Kristen adalah nama ajaran, pengikut Kristus. Nah, Yahudi bukan agama, Yahudi nama suku. Agama hanya Islam, inna dina indilal Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Terus bagaimana Anda bilang agama sampai 4? Dalilnya mana Anda mengatakan agama sampai 4? Coba silakan. Tapi dalam KTP gimana bang? Kenapa? Dalam KTP gimana? Agama Islam kalau menurut dalil, Islam itu kalau menurut dalil agama itu hanya Islam. Tapi kalau menurut pemerintahan agar Hindu, agar Kristen ini disahkan di satu Indonesia, tidak jadi perkumpulan-perkumpulan yang bisa merugikan manusia lain, maka disahkan menjadi agama. Gitu. Menjadi agama. Contoh kalau Anda berpatokan di KTP. KTP ada juga dia agama Kristen, tetapi ada KTP yang tulisnya agama Kristen, ada KTP yang tulis agamanya Katolik. Apakah Katolik dengan Kristen beda? Tidak. Tidak mungkin beda karena Yesus juga. Ada orang yang beragama Kristen tapi KTP-nya tulis bukan Kristen, Katolik. Ada orang yang beragama Kristen tapi KTP-nya tulis Kristen. Padahal Kristen dan Katolik ini sama juga, satu Tuhan, satu kitab. Begitu. Sekarang begini, agama itu agama itu dari bahasa Sanskerta, tidak agama kacau. Jadi ketika orang beragama itu tidak kacau. Kalau dia kacau, berarti bukan yang salah agamanya, yang salah dianya. Begitu. Nah sekarang yang Anda bilang Anda pusing ini, karena Anda itu berada di yang bukan agama. Kristen bukan agama, Kristen pengikut Kristus. Coba. Kenapa Kristen menjadi agama di Indonesia disahkan oleh pemerintah agar tidak terjadi satu perkumpulan yang bisa merugikan orang lain? Begitu. Paham sampai sini Pak? Oh siap bang, paham. Ya, asyhadu. Lanjut. Ada yang mau Anda tanggapi silakan. Ya Kami bang, bertanya, Pak. Tempat saya ini sambil bercanda Pak. Kita anggap saja kawan lama yang jarang bertemu Pak ya. Siap, salam kenal. Silakan. Apa lagi Pak? Silakan. Kenapa? Ini saya bertanya, kenapa yang membuat Anda bingung Pak? Silakan. Anda dari dulu dari apa? Katolik apa Protestan? Protestan bang. Oke, Protestan. Apa yang membuat Anda bingung sampai Anda jadi begini? Saya pun gini bang. Biar saya sama Bang Solata ini bisa tahu. Sampai Anda jadi biar sama Bang Solata ini bisa. Ya. Kalau masalah agama kan bang gini bang. Kalau kita belajar agama ini kan terlalu dalam bang. Apa yang terlalu dalam bang? Kalau masalah kita merujuk ke Yesus itu bang. Gini bang, kalau masalah Yesus ke Tuhan yang satu itu kan bang, memang kita agak bingung juga di situ bang. Bingungnya bagaimana sehingga Anda bingung? Apa benar itu Yesus itu? Kan Yesus itu kan sebenarnya kan diutus itu bang. Antara utusan atau pribadinya dia gitu nah bang.
Makanya saya bingung antara doktrin masuk dari pendeta ini atau gimana ini ajaran mereka ini, Bang. Anda punya Bible di situ? Kita juga mengikuti ajaran mereka. Gini, Bang. Anda punya kita Bible ini di situ? pun mengikuti ajaran mereka ini, Bang. Sabar. Nggak ada, Bang. Anda punya Kita Bible di situ? cuma satu HP aja. Oke. Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Oke. Kenapa Anda tidak ada Bible, Bang? Kita, Bang, kadang kita bingung dengan ajaran Sabar, Bang. para Bang, pendeta dengar, ini, Bang. Bang. Kadang mereka ini Sabar. Bang, woi. ya, Bang, ya, Bang. Di Siapa? KTP Anda beragama apa, Bang? Protestan, Bang. Protestan? Ya, Bang. Protestan? Anda beragama Anda agama Protestan. Anda beragama agama Di Protestan. gereja apa, Bang? Kristen, Bang. Iya, Kristen apa Protestan? Gereja apa, Bang? Protestan, Bang. Iya, gereja apa? GKII, Bang. GKI. GKGI, Bang. Itu Bang Solata GKGI itu gereja apa itu? Ya. Itu Bang Solat Gabungan Kristen seluruh Indonesia, Bang. GKSI, Bang. Tapi jangan-jangan Anda cuma menyamar ini. Soalnya dari viti-viti Anda ini bagaimana ini, Pak? Enggak, Bang. Kok nyamar? Iya, ini lihat dari viti-viti Anda ini siapa nih? Ya ini lihat. Nah, kan? Ya Allah ya Rabbi, kan? Itulah teman-temannya. Ketika orang mau mencari popularitas, orang mau mencari agar terkenal, mau mencari pansos, dengan segala cara mereka akan menghalalkan. Ya. Nauzubillah min jalik summa nauzubillah. Ya. Semoga ketika pengakuan Anda seperti itu, Anda tidak mati dengan apa yang dikeluar dari lisan Anda. Itu Anda akan diminta pertanggungjawaban itu. Ya. Allahu Akbar. Ya, doakan saja teman-teman. Semoga. Masalahnya umur sudah begitu, itu malaikat maut sudah wanti-wanti itu dicabut apa tidak, dicabut apa tidak. Ya. Iya, malaikat maut sudah lihat-lihat nih, mau saya cabut apa, mau saya cabut apa. Ya Allah ya Rabbi. Ya, naikkan pasien lagi. Ya, pasien selanjutnya. Susah sekali kalian ini ya. Mau mencari popularitas tapi begitu caranya. Ya, udah murtad lah. Ya, halo Bang CV Abata, Katolik Protestan. Sorry Bang, kepencet Bang. Oke, siap. Ya, kalau Bang Solata ini kita tunggu hidayah saja. Ya, mari berubah. Katolik Protestan. Maaf Bang, saya Muslim. Anak saya yang pencet tadi kayaknya saya bikin susah. Oh, siap. Aman. Siap, Pak. Siap, Masya Allah. Oke, pasien selanjutnya. Ya, Boloa, Islam Kristen. Alhamdulillah, Boloa. Islam. Bang Loading, maaf. Oke, siap. Ya, yang Muslim ditahan dulu, yang Muslim ya. Ini ada narasumber Pak Solata di atas ini. Beliau mau meluruskan. Oh, ada ini. Iya. Sabar. Oke, kita aduh.
Semoga beliau punya signal masih lurus ya. Cuma ada yang ini. Ya, Kingdom, Pak Pendeta, bagaimana signal Anda Pak Pendeta? Apakah sudah lancar? Silakan open cam Pak. Coba tes. Salah-salah cuma ada yang ini, yang dibiarkan di gereja cuma yang ini. Yang lain sudah diikat di gereja. Kalau pakai narasumber banggakan gimana sih? Narasumber saya ini bisa diuji dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan open cam dulu. Padahal Pak Kingdom ini saya mau jadikan narasumber di komal saya loh. Tapi masalahnya dia tidak jujur. Silakan. On cam Pak. Apanya yang tidak jujur? On cam. Iya on cam dulu. Aduh. Anda ini lagi. Dibilang 1-2 kali ngeyel. On cam aja susah. Oh, gitu. Udah kan. Astagfirullahaladzim. Baru bicara terang dunia tadi tapi posisinya gelap. Silakan Bang Solata kasih selesaikan secara adat lah, silakan. Selesaikan secara adat lah. Saya mute, saya sambil ngopi dulu, silakan. Saya tutup kamera. Jangan Pak, tutup kamera nanti diturunkan moderator. Soalnya moderator 3 saya sudah standby di bawah Pak. Kalau tutup kamera akan Anda diturunkan secara otomatis. Iya, gitu Pak. Silakan. Selesaikan dengan Pak Solata. Silakan Pak Solata. Ya apa lagi Pak Kingdom? Masalahnya Anda ini nggak percaya Yesus adalah Allah sendiri, lalu saya mau diskusi apa? Ya makanya dibantah Pak, dibantah. Nah coba ya. Lah, bagaimana Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke, Yesus itu adalah Allah menurut Bapak itu. Allah itu maksudnya Yesus itu Allah seperti apa? Ya ini sesi tawuran ya. Satu-satu kalau ngomong silakan. Ari Tungtri open cam sama Pak Ferry Kristen garis lurus silakan open cam. Ya bentar Pak, begini aja dulu bentar ya, lagi haid. Bukan. Lagi makan Pak, lagi makan. Oh iya, makan dulu silakan. Habis makan open cam. Iya Pak Ferry, oke. Nanti diskusi santai Pak Ferry ya. Ya Pak Kingdom silakan selesaikan sama Pak Solata. Setelah itu nanti Pak Ferry masuk, nanti Bang Ari habis makan baru dia masuk. Lanjut dulu ya. Sesi tawuran ini silakan. Tungtri. Silakan, masa kita lomba mute? Silakan. Jadi ini Pak Ferry. Pak Ferry sama Ari. Ya. Pak Ferry ini Pak Kingdom ini kalau dia mengatakan kalau ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesua itu adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri berarti sesat. Silakan. Kalau boleh borong sama dia sudah silakan. Jadi gini, sebentar saya mau luruskan tadi yang sama Pak Sapa itu yang menyinggung aku mengutus aku kepadamu. Nah di situ menurut Solata aku di situ merujuk kepada Musa. Padahal itu merujuk kepada Musa. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Nah kepadamu itulah yang baru merujuk kepada Musa. Tetapi kata aku adalah aku itu merujuk kepada Sang Yahweh itu sendiri, bukan merujuk kepada Musa. Kepadamu itulah baru merujuk kepada Musa. Jadi aku di sini adalah aku mengutus aku kepadamu itu maksudnya Yahweh itu sendiri mengutus dirinya itu sendiri kepada Musa untuk diutus kepada bangsa Israel. Kamu sudah salah menerjemahkan itu Solata. Kamu Saya katakan bahwa aku Bapak adalah menyimak aku. tadi kah?
Aku adalah aku, mengutus Aku adalah aku di situ. Saya bilang tadi yang berkata di situ, aku adalah aku, itu adalah Bapa. Yang aku adalah aku. Aku itu kan 3 kali kata aku di situ. Iya, tetapi kamu yang bilang aku yang yang satu kecil lagi di situ itu merujuk. adalah Musa. My goodness. Dengar tadi. Oke, baik, lanjut. Itu kan 3 kali kata aku di situ. Aku adalah aku, itu berarti aku adalah aku. Yang pertama aku adalah aku, itu adalah Allah. Baru yang ketiga aku itu Musa. Ya. Yang ketiga itu saya katakan tadi gitu, bukan aku adalah aku di situ, semua Musa. Tidak. Oke, lanjut. Makanya didengar Ya, baik-baik. Lanjut. Ya begitu. Jadi aku adalah aku itu merujuk kepada Allah. Yang mengutus aku, yang mengutus aku di situ berarti Musa lagi itu. Aku adalah aku yang mengutus aku. Aku adalah aku, itu kata pertama itu Allah. Yang mengutus aku itu Musa. Itu. Musolata, begini ya bang. Itu penjelasan saya tadi kan begitu. Nah, masuk apa yang saya nyimak dari tadi penjelasan dari Bang Solata, saya salut dengan penjelasan Anda, dan itu memang merujuk pada Musa. Itu benar. Karena kenapa? Aku adalah aku karena Bapak. Dan kemudian siapa yang Bapak. ada? Jadi itu. Ya, betul. Makanya Musa. konsepnya. Jadi aku adalah aku. Ini kan begini kalimat konteksnya. Aku adalah aku mengutus aku. Jadi aku adalah aku itu adalah Tuhan. Sedang baru mengutus aku itu siapa? Itu aku di situ Musa. Musa, betul. Karena huruf kalau ada Alkitab original ya, buku itu kita lihat huruf besar kecilnya. Aku kecil itu merujuk kepada Musa. Musa ini diutus kepada bangsa Israel. Kalau kita baca selanjutnya begini ya, saya jelaskan Pak Kingdom. Kenapa muncul kaca itu? Karena itu kan Musa bertanya kepada Allah bahwa apa yang aku katakan nanti ketika aku sampai kepada mereka, siapa namamu? Makanya Tuhan mengatakan, katakanlah kepada mereka bahwa akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Makanya dalam hal ini Bang Solata, saya ponis para orang-orang tua kita yang merasa, yang sebelumnya pernah belajar teologi ya. Bang Solata, saya sudah secara kita sudah kembali kepada konteks Alkitabiah. Itu yang benar. Kita harus kembali kepada konsep pemahaman jemaat mula-mula. Bukan Kristen di abad-abad setelah itu. Ya. Itu loh. Nah, pemahaman tertulian itu sendiri pun sudah gugur mengenai Tritunggal. Itu sudah gugur total. Justru orang-orang Tritunggal ini mudah sekali digoyahkan imannya. Yakin dan percaya itu 1000%. Betul sekali. Terputar-putar mereka. Pemahaman justru bisa dan mereka bisa dicaplok. Jadi begini, yang membuat Tritunggal itu bikin pusing karena mereka itu sebenarnya sudah mantap mereka menjelaskan bahwa 3 pribadi. Artinya kan 3 pribadi adalah sosok yang berbeda, tetapi dia bilang satu. Itu lagi yang membingungkan. 3 pribadi tapi satu. Bagaimana 3 pribadi jadi satu? Ya, kalau 3 pribadi menjadi satu kesatuan, betul. Artinya 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah. Karena kalau berbicara hakikat, betul. Jadi gini, karena Bapa itu adalah Elohim, Yesus sang Firman itu adalah Elohim, dan Roh Kudus juga itu Elohim, ya. Nah, jadi baik Bapa dan Yesus dan Roh Kudus ini masing-masing itu jalan sesuai dengan ini feedback nih. Makanya kan Yesus berkata, Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri, ya. Nah, jadi Bapa itu adalah masa permulaan penciptaan. Nah, Yesus
itu adalah ketika dia datang dengan menjalankan tugas atau misinya, yaitu penyelamatan penebusan dosa. Sementara Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong, itu untuk menyertai umat Tuhan sampai akhir zaman, yaitu penghibur, roh penghibur itu. Nah, Roh Kudus ini adalah, kita bisa bilang bahwa dia adalah guru agung yang akan menjelaskan kepada kita tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam firman Tuhan itu. Karena itu kan Alkitab juga berkata demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa memahami setiap rahasia-rahasia Tuhan yang tersembunyi itu? Yaitu dengan ketika kita menyelidiki. Nah, ketika kita menyelidiki itu harus dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa memahami itu, rahasia yang tersembunyi itu. Karena kalau tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa memahami rahasia Allah yang tersembunyi. Maka kita akan ngaung menafsirkan Alkitab itu, ayat-ayat itu. Hanya dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus lah yang akan membuat kita memahami firman Tuhan. Betul Pak, kalau yang Anda nyatakan masalahnya semua disamakan dengan Allah. Begitu, Yesus sama dengan Allah, bukan? Sejak kapan Tuhan menjadi manusia? Apa dia sama manusia? Gitu. Tapi kalau firman Tuhan itu yang menjadi manusia dan berbentuk fisik, ada tubuhnya, ya itu benar. Firmannya yang menjadi manusia, bukan Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Buat apa dia menjadi manusia dihukum mati? Buat apa? Sementara Tuhan tidak mati. Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu kan gelar. Ya gelar nggak bisa mati. Begini Pak, Anda pernah mempelajari bahasa sendiri? Yang mati itu kemanusiaannya, bukan gelarnya. Masa gelar bisa mati? Oke, sebentar. Bang Ferry ini Kristen atau apa? Lagi. Baik. Kamu Kristen apa? Baik. Ya, abang ini Kristen apa? Saya bukan denom Protestan, bukan denom Katolik. Saya Kristen jemaat mula-mula. Oke, Kristen jemaat mula-mula. Baik. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tidak Pak, Yesus itu utusan Tuhan. Baik, sudah jelas. Jadi kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan, dan dia bukan Tuhan dan Juru Selamat, cukup. Saya nggak mau lagi kemana-mana. Saya sudah memahami kalian siapa Juru Selamat. Saya nggak mau lagi. Sudah memahami kalian. Bapak pernah membaca dalam pasal 17 ayat 3? Karena seorang Kristen artinya pengikut Kristus. Seorang Kristen yaitu pengikut Kristus, dia kalau nggak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti dia bukan Kristen, ya. Kami bidat begitu. Ya, terserah Anda mau klaim apa. Tapi bagi orang yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti Anda bukan Kristen. Ya, terima kasih Pak. Tetapi saya mau menganjurkan Bapak, coba Anda simak kembali apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu Pak. Supaya kita mendapat hidup yang kekal itu, kita harus mengenal pribadi lepas pribadi, antara pribadi Bapa dan pribadi Yesus sebagai kekal. Menarik. Di zaman pada para murid waktu itu, ya, murid sendiri tidak pernah memanggil dia sebagai Tuhan, tetapi sebagai guru dan Tuhan. Ini adalah penerjemahan. Dalam bahasa Melayu Ordo Lama itu Tuan guru. Baik. Tuhan. Gini ya, bro. Kata Tuan atau Tuhan itu meaningnya sama, yaitu penguasa atau pemilik. Ya, kata Tuan yang disematkan kepada Yesus yaitu Kurios. Ya. Artinya penguasa atau pemilik. Makanya Matius, ya sebentar. Makanya Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga
di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya, He is the only one, ya. Dia adalah satu-satunya penguasa atau pemilik surga dan bumi. Makanya Yesus juga katakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir, ya. Jadi kalau dalam kemanusiaannya itu sudah diberikan otoritas sebagai pemilik, tetapi secara keilahiannya dia adalah sang firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Makanya Thomas, ya, Thomas sendiri juga sudah memberikan pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Memang pada mulanya, pada awal mula, murid-murid ini tidak tahu siapa itu Yesus. Bahkan mereka juga sebenarnya belum percaya. Makanya Yesus juga katakan, ada di antara kalian, itu merujuk kepada Yudas, ada yang tidak percaya. Karena Yudas memang dari awal sampai dia metong, dia tidak percaya kepada Yesus. Tetapi setelah Yesus mati dan setelah mereka, ya, melihat kebenaran itu, baru mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya para rasul, para murid-murid selalu memberitakan Injil, Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Para rasul siapa? Murid-murid siapa yang menolak bahwa Yesus bukan Tuhan? Tidak ada satupun. Bahkan ketika Paulus bertemu dengan Yesus, ya, dan dia mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, siapa di antara para rasul itu yang menolak apa yang diajarkan oleh Paulus bahwa Yesus bukan Tuhan? Tidak ada. Karena memang sangat jelas. Alkitab sudah menulis, malaikat sudah berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2:11. Bahkan sebelum lahir pun sudah ada pengakuan dari Elizabeth, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bagaimana? Makanya kalau Anda menyinggung Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini berbicara Elohim, ya. Allah yang benar itu adalah Elohim. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, ini berbicara tentang relasi hubungan antara Bapa dan Yesus. Jadi ketika engkau bilang mengatakan engkau mengenal Allah tanpa mengenal Yesus, maka pengenalanmu itu sia-sia. Di sini sekarang Pak, kalau masalah penjelasan anak-anak sekarang itu Pak, jemaat-jemaat sekarang itu Pak sudah pintar, tidak usah takia. Udah, kamu sendiri, sebentar, kamu sendiri bukan Kristen, ya, karena kamu menolak ketuhanan Yesus, kamu bukan Kristen. Nah, saya mau tanya, coba jawab dulu nih Pak Kingdom. Yesus itu apa, umat Kristen itu jadi pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Ya semua. Ketika mengikuti Yesus artinya menyembah Dia karena Dia adalah Tuhan. Yang paling relevan, yang sesuai dengan perintah dalam Alkitab, yang sesuai dengan perintah dalam Alkitab, umat Kristen itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Sebentar. Lukas 24 ayat 52. Coba kamu baca. Ya, Lukas 24 ayat 52. Ketika Yesus naik ke surga, maka murid-murid sujud menyembah kepada Dia. Itu murid Pak, tidak mungkin makanya dia menyembah atau menghormati gurunya, jelas itu. Tapi yang kita yang ini, yang bukan murid, yang kita ini yang bukan hidup pada zaman Yesus. Apa yang paling relevan dengan kitab apa kita jadi pengikut apa penyembah? Sebentar, dengarkan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita semua sekarang ini yang pengikut Kristus itu adalah murid Kristus. Ya, dijadikan penyembah atau pengikut? Itu yang saya tanya. Yesus memerintahkan dijadikan pengikut apa penyembah? Dua-dua. Yang paling relevan sesuai dengan perintah Yesus, dua-dua. Menyembah atau mengikut? Dua-dua. Jadi kalau mengikut Yesus harus menyembah Dia karena Dia Tuhan.
Ngapain kalau sebentar gini teman-teman. Sebentar. Ngapain saya ini mengikut Yesus kalau saya nggak menyembah dia? Untuk apa saya ngikut dia kalau saya nggak menyembah dia? Mendingan saya ikut yang lain saja ya kan kalau saya nggak menyembah dia. Setan pun sesuai perintah Yesus Pak, yang sesuai disuruh menyembah, disuruh kamu tahu nggak orang yang kerasukan roh jahat ya di Gerasa itu, ketika dia melihat Yesus saja dia lari datang sujud dan menyembah kepada Yesus, dan dia katakan bahwa Yesus engkau anak Allah Maha Tinggi. Apakah engkau datang untuk menghakimi, menghukum aku sebelum waktunya? Iblis kan sudah jelas Pak, anak bukan Allah, anak kan Bapak sendiri yang menyebutkan. Ini gimana baik, ini? Oke baik. Kalau disebut anak Allah, artinya dia Allah apa enggak? Hah? Oke, saya tanya Anda. Anak sapi itu disebut sapi enggak? Anak sapi disebut sapi apa enggak? Oke, sapi. Kalau ada anak sapi, dia sapi enggak? Oke. Nah, kalau anak Allah yang disematkan kepada Yesus, anak Allah, dia Allah enggak? Hah? Anak Allah. Makanya ketika orang sebentar, ketika orang Yahudi hendak membunuh Yesus itu karena apa? Karena Yesus ketika dia mengakui akulah anak Allah, lalu orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi ketika engkau mengklaim engkau anak Allah, engkau sudah menyatakan dirimu sebagai Allah. Makanya analogi yang paling simpel untuk dipahami, kalau disebut anak sapi, itu sapi apa enggak? Iya, biar mudah. Nah, ketika Yesus katakan bahwa aku anak Allah, artinya dia sudah mengklaim dirinya anak Allah. Makanya Petrus juga mengatakan bahwa engkau anak Allah Maha Tinggi. Begini, biar Bapak sudah memahami. Begini, Anda punya anak laki-laki tidak? Anda punya anak kah? Apakah anak Anda adalah Apakah anak Anda adalah Anda? Bapak kasih keterangan dulu sama saya. My goodness. Iya, semua kita memanggil seperti itu. Baik, itu dua pribadi yang berbeda. Apakah anak Anda adalah jati diri Anda sendiri? Berikan penjelasan, Pak. Sesuai dengan anak sapi yang Bapak narasikan. Apakah pribadi Anda sama dengan anak Anda? Anda sama dengan esensinya di sini adalah ketika Yesus mengatakan, makanya saya kasih contoh analogi anak sapi. Kalau sapi katakan biasa. Anak babi itu babi enggak? Iya kan? Dia dari sapi. Jadi natur di sini bicara tentang berbicara tentang naturnya, ya. Kalau dibilang anak manusia, pasti manusia. Dibilang anak sapi, pasti anak sapi kan. Dibilang anak Allah, ya dia Allah. Kalau kamu analogikan, saya punya anak. Lalu apakah anak saya itu adalah saya? Itu namanya logika falasi. Jadi sulit memang kalau kita orang-orang yang memahami cara-cara doktrin Tritunggal, Pak. Begini aja saya jelaskan ya. Kami itu Pak Kingdom tidak bukan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi itu hakikatnya dia adalah Allah. Bukan berarti dia itu adalah Allah itu sendiri. Maksudnya begitu, sama dengan sapi tadi. Anaknya ya karena sapi melahirkan, makanya anaknya itu adalah sapi. Karena hakikatnya itu dari sapi. Binatang. Nah, kita jangan ngomong sapi karena bukan berarti dia yang langsung menjadi hanya itu. Hewani seperti itu. Sama dengan Allah ini, sama dengan Allah ini. Bukan berarti langsung Allah itu menjadi Yesus. Di sini udah bukan. satu, saya close dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke.
Jadi Bang Solata ya, bukan berarti Allah itu langsung betul Bang. Jadi konsepnya bukan kita berarti harus Allah yang langsung menjadi Yesus, maka Yesus itu adalah Allah. Iya, artinya konsepnya Itu kita harus kembali bicara tentang hakikat. Itu artinya konsepnya kita Bang. Tetapi saya salut dengan Bang Solata sudah paham tentang ajaran-ajaran yang dengan ajaran ya. Senjata. Kayaknya noise Bang. Lag. Kayaknya nge-lag. Ya Pak Solata nih turun nih Pak Solata from Toraja. Iya, noise, betul. Iya. Oh, saya yang noise ya? Enggak bagus kok Pak Ferry. Oh Pak Fer, kalau Pak Ferry gereja mula-mula ya Pak. Artinya Bang, kita harus kembali kepada pemahaman. Memang belum ada nama gereja mula-mula, belum ada. Tetapi Enggak Pak, kalau gereja mula-mula itu sebenarnya bagus Pak. Kita harus kembali ke gereja mula-mula. Aku dukung 100% Pak. Pengajarannya. Iya, enggak begini. Kalau kita kembali ke gereja mula-mula itu bagus. Saya dukung. Ada tetapinya Pak. Tetapi harus berpola ke Krispol-ib, jangan Krispol-yu. Betul, pola Ibrani, ya betul. Kalau tapi aku lihat gereja mula-mula itu Krispol-yu dia. Harusnya kalau aku juga mau di gereja mula-mula kalau ke pola Ibrani, Krispol. Cek. Aman suara saya? Mana yang lain? Tumbang. Aman. Selesai sesi tawuran. Iya. Bang Solata itu apa? Oh, Noi, apa? Kenapa dia turun lagi? Pak King Kong apa? Kingdom? Dia lagi ada ritual ke Pak Peri, gereja mula-mula itu bagus loh Pak Peri. Tapi hari ini bagus dia Pak Ferry. Cuman dia masih paham tungtri. Ya, tungtri kan didukung Dola Pak. Dola kan dukung. Iya. Tungtri itu. Itu Pak sebenarnya gereja mula-mula juga itu bagus. Kita harus kembali ke gereja mula-mula. Iya. Ada tapinya, tapi polanya salah Pak. Harus ke. Salah. Iya. Salah semua ini. Dari tadi kalian tidak ada bicara yang benar. Ini bicara salah. Dari tadi saya dengar ada yang bilang anak babi adalah babi, anak kambing adalah kambing, anak sapi. Ini kita bicara Tuhan, bukan bicara binatang. Lama-lama komal saya jadi kebun binatang ini. Iya betul Pak Ferry. Itu gereja mula-mula bagus, tapi kalau Pak Ferry kalau berdoa pakai nama apa di gereja? Kalau Pak Ferry di gereja sebut nama apa? Allah Yesus ya. Dia punya guru Mikana ini. Ya? Tidak Bang. Saya berdoa kepada Bapa satu-satunya Sang Pencipta melalui anaknya. Doa saya itu saya sampaikan. Iya, tapi nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Yeshua Masih Bang. Oh mantap. Pakai nama Yesua ya? Nggak pakai nama Yesus? Yeshua Masih Bang. Oh mantap. Bagus. Iya. Tapi abang teruskan sedikit lagi dulu pemahaman abang. Tapi harus begini. Kalau gereja mula-mula itu bagus kalau doanya pola Ibrani, berdoa dalam nama Yahweh diakhiri dengan Yesua. Itu yang karena dia begini. Yang 100% Ibrani Pak Ferry. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya doa-doa kita itu kita sampaikan di dalam nama anaknya supaya anaknya juga menyampaikan kepada Bapa apa yang kita keluh kesahkan, kan begitu. Iya benar. Tapi itu sudah panggil nama Yesua kan Pak ya? Iya. Oh iya bagus Pak. Iya itu kan aslinya Pak. Pak Ferry Pak Ferry tinggal di kota mana sih? Kalau boleh tahu? Saya di Sumatera Utara Bang.
Oh, Provinsi Sumut. Indonesia Barat. Oh iya, Sumatera Utara ya. Indonesia bagian barat. WIB. Pembagian waktu zona pembagian waktu Iya. WIB. Tapi kalau aku lihat di YouTube daerah Jawa itu gereja mula-mula itu masih ke Krispolio kebanyakan. Masih Krispolio mereka. Iya betul. Harus bagus tuh gereja mula-mula sebenarnya. Tapi harus 100% ke Ibrani, Krispolio. Ya itu, karena kenapa? Itu yang benar, harus kembali kepada pola Ibrani karena Yesus sendiri berasal dari sana, dari orang-orang Ibrani. Iya, benar. Iya. Berasal dari Timur Tengah. Iya, Pak. Tepatnya kan jadi Itu besarkan di kota Nazareth. memang pola itu ada, Krispolio. Iya. Sebenarnya Aku cuma singkat aja. karena itu bahasa Bang Ari. Iya, bahasa saya. Singkat-singkat. Bahasa. Itu bahasa saya, Pak. Krispolio sama Krispolio. Kayak Berarti bisa mengatur-ngatur sendiri ya. supaya cepat paham tuh, Pak tuh. Oke, siap. Kayak tungri sama tung manifestasi kan istilah saya, Pak. Tung manifestasi maksudnya? Satu Nah, di coba dalam ini, oke. Iya. Oke, satu silakan di dalam- tugas kalian berdua terapi Bapak ini. Silakan Raja Pama. On di dalam cam. 2-4 ribu manifestasi bisa. Begitu. Ya, Raja Pama. Buka kamera. Pak Raja ngomong sama Pak Ferry dulu, Pak Iya. Raja. Silakan Pak Raja. Ya Pak Ferry, mantap tuh gereja mula-mula, Pak. Salam. Iya, buka kamera Pak. Udah. Oke. Assalamualaikum bersama Masya. Udah. Gelap ya? Iya Pak. Waalaikum salam. Betul ya. Ya. Mati Aku lampu. diam dulu. Mati lampu ini. Mati lampu saja pusing begitu. Bagaimana mati Tuhan? Bagaimana sholat? Ya, silakan. Jadi Pak Pama ini Yesus adalah Bapak itu sendiri. Silakan. Luruskan sebelum saya syahadatkan. Silakan, saya berikan waktu untuk kalian. Teman-teman, ini masih sesi tawuran ya. Silakan. Pak Raja kok gelap sekali sih. Iya. Bentar ya, biar ku tengok dulu lampu ya. Lampu mati. Tadi nggak dinaikkan sih. Oh ini Pak Raja pernah yang kemarin. Iya, nggak dinaikkan tadi aku, makanya aku sempat tidur kan. Oke, Pak. Bagaimana mau dinaikkan kalau naik cuma bertengkar? Komal saya ini seperti ring tinju sekarang ini. Udah sempat tidur aku tadi. Iya. Nggak dinaikkan. Tep-tep layar teman-teman, love orange, jangan lupa gas. Apa itu Pak Solata? Enggak, Pak Solata udah turun. Bang Solata udah turun, Pak. Ya, mana dia? Udah turun dia. Kan dia tadi yang bilang apa itu loh. Dua Allahnya katanya kan. Iya. Padahal kan cuman Yesus yang menyatakan Allah itu. Karena kuasa itu kan nggak bisa kita lihat kuasa itu. Itulah. Iya, api aku mau lobet nih. Aduh. Itulah yang tidak terhampiri itu kan. Cahaya yang tidak Ngomong dulu sama Pak Ferry. Iya, cahaya yang tidak terhampiri itu kan nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita dengar, suaranya pun nggak pernah. Tidak akan pernah. Kan begitu ya. Jadi yang kita dengar itu adalah suara Tuhan Yesus selama ini. Itulah yang kita dengar dan itulah yang kita sembah sekarang. Cahaya tidak terhampiri itu di mana sih? Tidak bisa dinyatakan, tidak bisa dikatakan di mana dia. Hanya Yesus yang bisa kita lihat. Itulah Allah yang kita kenal. Ya kan, Bang?
Ya, artinya begini Pak. Memang tidak ada salahnya Bapak bernarasi seperti itu. Sama seperti kemarin ketika kita pernah berbincang-bincang sebelumnya. Karena saya mau menyerap bahasa Batak dulu ya. Saya mau menyerap bahasa Batak. Ise do Jesuson. Anak di debata ado manang na imana sendiri do debatai. Kan begitu. Padahal di dalam bahasa Batak pun imana adalah anak di debata. Jadi doa-doa kita itu kan kita sampaikan melalui anaknya. Iya, anak di debata itu artinya debata itulah anak Iya. itu. Iya betul, itu benar Pak. Debata itu anak itu. Jadi nggak ada yang lain. Tidak ada yang Debata lain. itu. Debata itu Jehovah. Debata itu Jehovah debata. Iya, dan itulah yang bisa. Dan Yesus Itulah itu yang adalah bisa menyelamatkan kita. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah isinya. Tidak ada yang lain. Betul. Tidak ada yang lain. Hanya dia jalan menuju debata. Ya, ada yang lain nggak? Lain daripada Yesus yang bisa menyelamatkan? Tidak ada. Nah, itu isinya. Hanya dia satu-satunya jalan. Di bawah kolong langit ini hanya dia satu-satunya jalan menuju debata. Iya, ngapain kita cari-cari yang lain? Ya makanya saya nggak kemana-mana Pak. Kau bilang tadi ada apa debata kau bilang. Debata di mana sih? Bisa nggak kau tunjukkan debata itu? Debata itu tidak terlihat Pak. Iya kan nggak bisa ditunjukkan kan? Nggak bisa nyata. Nggak bisa nyata kan? Makanya melalui anaknya, pengajaran anaknya kita bisa mendengar. Nah, itu isinya. Itulah yang nyata yang bisa kita sembah. Tidak bisa kita sembah yang tidak kita kenal. Yang nggak kelihatan itu ngapain kita sembah? Ya kan? Jadi jangan mau terpengaruh seperti sholat tadi, nggak bisa itu. Gini loh Pak, saya memang tidak mau memvonis saudara Solata karena kenapa? Dia juga kembali kepada pengajaran yang Alkitabiah. Iya benar, Alkitabiah itu juga harus nggak boleh membaca secara letterlep saja enggak, karena diberi hikmat kepada kita, diberi Tuhan hikmat. Kalau enggak ada hikmat, memang kita nggak mampu di sini, ya kan? Makanya saran Alkitab juga kalau membaca itu harus berdoa dulu, ya kan? Nah, berdoa dulu, kita minta hikmat daripada Tuhan, baru kita bisa mengenal apa itu firman-firman yang ada rahasia firman itu. Ya kalau enggak berdoa kita, datanglah apa itu nanti merongrong hati kita yang jahat itu. Dibilangnya lah Yesus itu hanya utusan. Padahal di Yohanes 14 itu Yesuslah yang bawa kita ke surga. Dia menyediakan tempat dan dia yang bawa kita ke surga. Coba sabar Pak Raja Pama, sabar. Pak Raja Pama meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Oke. Utusan atau bukan? Kalau disebut utusan, karena nggak mungkin Allah yang tidak terhampiri itu datang ke dunia. Itu utusan. Iya. Oke, begini. Kalau menurut Raja Pama, Yesus itu ciptaan atau bukan? Kita membahas ciptaan itu, ya kan? Tidak pernah manusia diciptakan dua kali. Hanya saya tidak tanya itu. Iya, itulah jawabannya. Begini. Tuhan, begini. Tuhan langit dan bumi. Yesus ini Tuhan langit dan bumi atau bukan? Apanya pertanyaanmu itu, Luding? Yesus ini Tuhan langit dan bumi atau bukan, Pak? Bukan, Tuhan langit dan bumi kan Bapaknya. Ini saya tanya sana Raja Pama. Raja Pama, Yesus itu Tuhan langit dan bumi atau bukan? Maksudnya Tuhan langit dan bumi ini apa sih? Astagfirullahaladzim. Apakah Yesus Tuhan langit dan bumi? Tidak ada tertulis Tuhan Allah dan bumi. Siapa yang bilang Tuhan Allah dan bumi? Apakah Yesus begini? Apakah Yesus pencipta langit dan bumi?
Oh iya. Ah, itu silakan selesaikan secara adat. Silakan, sudah dapat poinnya situ. Iya. Berarti Bapak Raja Pama meyakini bahwa Yesus pencipta langit dan bumi. Iya. Silakan luruskan Pak Ferry, silakan. Tadi pakai debata atau batu-batu, silakan. Luruskan itu. Di mana Pak ayatnya Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Bapaknya yang menciptakan. Ya itu firman yang pencipta. Firman adalah Yesus. Iya, ketika dia berfirman, Bapak Jehovah berfirman, maka semua jadi. Iya, tanpa firman kan tidak ada yang jadi. Firmannya juga telah menjadi manusia. Iya, firman itulah yang bisa menciptakan. Kalau Allah yang tidak terhampiri itu tidak pencipta. Ada firman. Begini Pak, ada dua Dia perbedaan. hanya kuasa. Dengar dulu. Iya. Dia hanya maha kuasa. Ya. Yang bekerja atau pencipta adalah firman-Nya. Ya kan? Bisa enggak Allah itu mencipta tanpa firman? Kan dengan firman itu yang bekerja. Udah bisa ditanggapi. Oke, tanggapilah. Jadi memang sedikit terkesan apa ya, gimana? Memang sedikit terkesan pro kontra kalau kita berbicara sang pencipta. Sebenarnya Bapak sendiri yang menciptakan langit dan bumi, memang melalui firman-Nya. Tetapi ada dua perbedaan dengan firman dafar dan firman yang hidup beserta dengan firman Tuhan yang tertulis. Nah, Yesus ini adalah firman Tuhan yang hidup sehingga dia lahir ke dunia, dia pernah hadir di tengah-tengah bangsa Israel 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi Bapak harus bisa membedakan mana firman dafar, mana firman yang kemudian Bapak ucapkan melalui mulutnya. Begitu. Oke. Jadi kalau firman, tapi firman yang telah menjadi daging. iya. Tetapi bukan berarti Bapak berhenti berfirman. Tidak. Bapak tetap berfirman. Firmannya tetap keluar dari mulutnya. Makanya Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sepanjang zaman Bapak berfirman. Ya, firman itulah kuasa itu. Iya betul. Ya, kalau tidak ada kuasa atau firman, kan tidak ada sesuatu apapun yang ada. Kuasa itu adalah firman itu, dan firman itu sudah menjadi manusia, diam di antara kita, ya kan? Itulah firman yang menjadi daging. Ya, menjadi daging. Dia dafar. Firman yang hidup. Bisa, iya. Apapun ceritanya, dia penuh kuasa. Iya, karena Bapaknya yang memberi, kan begitu? Bukan begitu ceritanya. Bapak Di waktu disalib pun dia, yang di sebelah kanannya itu siapa yang memberkati? Siapa yang menyelamatkan dia? Sekarang kau sudah bersama-sama saya di Firdaus. Nggak dibilang sama-sama Allah di Firdaus. Sama saya. Berarti dia kan Allah itu kan. Bapak sudah baca itu yang dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu yang kita PR-kan kemarin itu. Udah kubaca itu semua. Bahkan Yohanes juga bilang Yesus itu tidak layak saya membuka tali kasutnya. Siapa Yesus itu sebenarnya? Kalau Yohanes bilang seperti itu, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Betul, kita harus berpikirlah siapakah Yesus itu. Nggak layak Yohanes saja Nabi besar itu, termasuklah dia Rasul besar ya kan. Bahkan dia bilang dia derajatnya dari tidak sanggup membuka tali kasutnya. Ya. Memangnya siapa Yesus itu kalau nggak sanggup Yohanes membuka tali kasutnya? Dari situlah kita berpikir beranjak ke hal-hal yang firman yang berkesinambungan, ya kan? Disambunglah bahwa Yohanes 14 itu, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Iya, ada Bapaknya. Siapa dia?
Ya memangnya siapa dia? Kok bisa menyediakan tempat di rumah bapaknya? Anak bapaknya. Ya dia Allah itu, Bapak itu sendiri. Karena anak Allah adalah Allah itu loh. Ya coba. Coba Bang Ari dulu berikan penjelasan dulu. Bacalah, coba. Bukan bapaknya menyediakan tempat di situ. Aku bersama aku kalian nanti di surga. Kan katanya, coba baca seterusnya di ayat 14 itu. Bacalah semuanya itu dari atas sampai ke bawah. Di situ keterangannya bahwa dia benar-benar hanya dialah yang bisa membawa kita ke surga, tidak ada yang lain. Ke rumah bapaknya. Ya enggak apa-apa, rumah bapaknya itu kan rumah saya sendiri. Iya betul, Pak. Rumah bapak kita kan rumah kita kan. Iya betul. Ya itu hanya hiasan kata. Oh tidak Pak, jangan Bapak bilang itu hanya hiasan kata. Tidak, itu real firman Tuhan. Iya dibilangnya di situ, aku dan Bapak satu. Filipus berkata, tunjukkan Bapak itu kepadaku, kata si Filipus kan. Solata naik lagi nih Pak, solata ini. Ya. Bagaimana mungkin kau mengatakan tunjukkan Bapak itu kepadaku? Sekarang kau sudah melihat Bapak, katanya. Kata Yesus. Parah. Dia berhadapan di situ. Dia yang berdiri situ. Parah. Yesus itu. Ya, Pak Sultan. Nah, bagaimana Pak Sultan? Begini. Pokoknya begini, pendapat begini ya, maaf ya. Kalau orang itu mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri, silakan dibaca banyak, baca lagi kitab, teliti satu ayat demi ayat. Udah kubaca itu Ya. Sultan. Kalau kau tidak Kalau cuma dibaca saja bisa, bahasa Inggris pun bisa dibaca, tetapi apakah kita mengerti? Ya dengarkan dulu. Kalau kau Jadi nomor satu itu adalah pengertian dari apa yang bisa kita baca. kata Yesus, kalau kau nggak percaya akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Ada itu kan? Terus aku baca itu kan? Maksudnya akulah dia. Kalau tidak percaya kau dengan kata-kata aku, percayalah kau dengan pekerjaan yang kulakukan. Akulah dia, begini tuh Pak. Itu adalah Mesias yang pernah dijanjikan. Dialah Mesias yang pernah dijanjikan itu, makanya dia hadir. Mesias. Ya hadir. Yesus itu kan cuma datang menyatakan. Mungkin kau masih baru-baru baca Alkitab. Coba tidak, tanya dulu kau dulu, Melkisedek siapa itu? Coba dulu, Melkisedek siapa itu? Melkisedek. Imam yang besar itu. Imam besar itu. Imam selamanya siapa itu? Siapa itu? Melkisedek. Imam yang besar atau maha tinggi. Pokoknya dialah imam selama-lamanya. Di dalam perjanjian jangan ditambah-tambahin. Makanya itu bikin rancap kalau selalu itu ditambah-tambahin dengan yang tidak tertulis. Tidak ada dikatakan di situ dialah imam selama-lamanya. Yang ada itu imam yang maha tinggi. Tidak ada lagi selama-lamanya. Aduh. Imam maha tinggi dan ialah imam selama-lamanya. Dan Syawarham pun pernah bertemu dengan dia, dan Syawarham memberi perpuluhan kepada dia. Siapalah itu sebenarnya? Itu gambaran Yesus, biar tahu kalian. Baca itu di perjanjian lama, ada itu. Yesus dan Melkisedek dihubungkan terus. Melkisedek lah duluan datang hadir sebagai gambaran Allah itu. Melkisedek itu beda pribadinya dengan Yesus, Pak. Oke, beda. Dia di perjanjian lama kan. Tapi Oh, dia kembali, asalnya pun nggak tahu dari mana. Kembali ke nggak tahu kita kapan. Diangkat di surga. Itulah gambaran pertama Yesus itu. Makanya dibilang sebelum Pak, kenapa asalnya Melkisedek? Jadi saya sudah jadi. Kenapa asalnya Melkisedek kita tahu karena tidak dituliskan oleh para penulis. Coba dituliskan penulis, kita tahu itu asalnya itu. Istilahnya. Astaga, ini aja kok tidak dipakai. Aduh, coba penulis menuliskan. Itu karena tidak dituliskan. Saya udah Astaga.
Sudah kupahami itu kalau itu. Sedangkan Yesus saja Pak, sedangkan Yesus saja Pak kita pahami karena ditulis, sedangkan Imam Melkisedek kita tidak pahami karena tidak tertulis. Astaga. Nah, itu benarnya. Jangan ambil patokan dari situ karena kita tahu dasarnya dari mana. Tertulis bukan. Dari mana kita mau tahu tidak tertulis asalnya? Tertulis itu. Asalnya kan imam di zaman apa ya, di zaman dulu kalau nggak salah ya. Itu Melkisedek imam pada zaman nu itu di zaman nu. Tertulis. Tapi kalau dibilang bapaknya, ibunya atau saudaranya itu tidak ditulis, makanya kita tidak tahu. Coba dituliskan, kita tahu. Tertulis silsilahnya belum. Nggak ada ditulis. Tidak tertulis. Jadi jangan karena tidak ada ditulis makanya kita itu menghubungkan kepada ilahi. Sedangkan Allah saja Pak ilahi itu dituliskan. Asalnya pun kalian tidak tahu itu didefinisikan secara rinci. Makanya kita tidak mengerti firman Tuhan. Disitulah dia. Harus kau selidiki semua dulu. Kau selidiki semua. Bagaimana mau diselidiki tidak tertulis? Apa yang mau diselidiki tidak ada ditulis. Mau diselidiki di mana? Bagaimana caranya menyelidiki? Nah, tidak ada yang tertulis. Sedangkan kita ini mengetahui sesuatu itu dari yang kita baca. Makanya itulah kalau selalu menggunakan ini ya, maksudnya kita bebas-bebas apa yang tidak tertulis kita tambah-tambahkan, kita memaksakan otak, itu dari situ kita beli. Enggak. Ada enggak Melkisedek dalam kitabmu? Ada. Enggak ada. Bilang kalau enggak ada. Kenapa kau bilang enggak tertulis? Ada. Silsilahnya tidak tertulis. Ya udah silsilahnya enggak tertulis kan? Jadi ada tertulis itu yang kamu tanya dari mana dia, siapa bapaknya, siapa ibunya, itu yang tidak ada. Itulah bayangan Yesus perjanjian lama. Jadi bisa kau selidiki nanti. Karena dia adalah asal congor. Makanya kalau baca Alkitab hati-hati kalian baca berdoa enggak kau dulu baca Alkitab itu biar paham. Tapi itu. Bapak, kalau kau berdoa, kenapa kau samakan Yesus dengan Bapak? Kalau kau berdoa, apa kita? Memang dibilangnya dia satu. Berdoa. Itulah, makanya aku bilang Bapak dan anak satu. Satu apa dulu? Satu apa? Ya satu lah, ngapain lari bilang satu apa? Satu apa dulu? Maksudmu kalau satu apa? Satu biji. Satu apa dulu Pak? Banyak itu satu. Satu apa dulu? Coba jelaskan sama saya. Yesus dan Bapak itu satu apa dulu? Satu pribadi apa satu apa? Jelaskan itu. Ya satu tubuh. Itulah tubuhnya Yesus itu. Satu tubuh dari mana? Satu tubuh astaga. Jadi raga Allah itu mana? Namanya satu itu Pak, bukan hanya jadi satu tubuh. Fisik banyak luas cuma anak satu. Kata satu itu luas. Dengarkan dulu. Raganya Allah itu apa? Kata satu itu Pak, banyak luas. Begini Pak, saya jelaskan sama kamu kata satu ya. Kenapa Yesus dikatakan itu dia dengan Bapa satu? Karena apa? Yesus dan Bapa itu tidak pernah bertolak belakang. Apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Itu yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus itu juga yang disampaikan Yesus kepada umatnya. Makanya dikatakan satu karena tidak pernah bertolak belakang. Bukan satu pribadi. Nikmat. Aduh. Ya. Kalau yang bisa dihitung mata adalah yang terlihat. Iya kan? Itulah makanya dibilang satu. Sama dengan kita ini. Bisa iman. Berarti kita itu satu kepercayaan, bukan satu pribadi. Roh bisa kagak kau hitung? Opung. Dengarkan dulu, roh bisa kau hitung? Bisa. Ya, jadi begitu penjelasan kata satu Pak ya. Jangan cuma bilang satu berarti satu yang ada dalam Yesus itu. Banyak itu kata satu. Dalam roh Yesus itu, dalam diri Yesus itu adalah roh yang tidak kelihatan. Tidak perlu kau hitung. Ya. Sama juga dengan kita sama Pak. Dengan saya. Sama juga kita Pak yang ada dalam diri kita. Ini adalah roh. Iya. Roh yang tidak kelihatan juga yang kita pakai hidup ini adalah roh. Jadi kalau roh ini sudah keluar dari kita, kita mati. Jadi tidak terlihat ini roh dalam hidup kita, tetapi menghidupkan.
Iya, Aduh, roh itulah yang menghidupkan. Iya kan? Kalau nggak ada roh, ada nggak dia? Iya, tapi roh apa? Kita juga ini ada roh. Sama-sama punya roh. Jadi yang datang dari Bapa itu kita juga satu roh. sudah disiapkan. Itulah raganya. Yesus itu raga dia, raga Allah itu dia. Ada roh di langit, ada roh jahat, tetapi setiap roh yang berasal dari Bapa adalah Roh Kudus, roh yang suci. Malaikat juga bisa dihitung roh. Jangan kau menghitung. Roh banyak roh. Iya. Nggak boleh dihitung. Nggak bisa dihitung roh. Memang banyak roh, Pak. Memang banyak roh. Karena roh itu angin, nggak bisa dihitung. Iya. Angin. Malaikat juga bisa hadir dalam bentuk roh karena tidak tampak oleh mata. Iya, roh itu kalau tidak memakai alat tidak akan nampak itu roh. Jadi nggak bisa dihitung. Roh apa yang datang pada roh itu, Pak, Gabriel? Pada roh Gabriel. Roh itu, Pak, roh itu, Pak, bukan bisa dihitung tapi tidak nampak. Roh itu, Pak, tidak bisa dihitung, tidak nampak. Apanya yang kau hitung dua? Kalau Yesus itu yang nampak di situ, kau hitung apanya? Roh itu ada dua ya, roh jahat dengan roh baik. Roh Kudus itu adalah roh baik. Jadi roh itu ada dua sumber. Bisa kau lihat roh itu makanya kau hitung. Siapa bilang bisa hitung roh? Siapa bilang bisa dilihat? Tidak ada yang mengatakan di sini orang bisa lihat roh. Orang bisa kalau roh itu lihat roh. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi roh itu dua saja ya, roh jahat dengan roh baik. Tidak dua roh, banyak roh. Tapi enggak dua, banyak. Semua dari dunia ini sudah liputi roh. Roh jahat ada. Iya. Roh jahat. Jangan kita ikuti. Roh itu bukan berarti masalah hitungan, tetapi roh itu tidak terbatas. Begitu. Betul. Jadi dia itu di mana-mana. Jadi enggak udah tahu begitu pengertiannya. Udah tahu kau roh enggak terbatas. Bukan pengertiannya begitu. Roh itu banyak berapa miliar, bukan seperti itu. Roh itu tidak terbatas. Dia itu menjangkau segalanya. Tetapi jenis roh itu cuma dua, roh jahat dengan roh baik. Yang di dalam Yesus itu apa yang kau hitung? Kau bilang dua Yesus itu yang mana kau hitung? Yang mana? Mana yang kau hitung itu? Roh apa yang ada di dalam Yesus? Roh baik apa roh jahat? Roh itu tidak kelihatan, makanya nggak perlu kau hitung. Yang kita hitung adalah Yesus. Roh apa yang ada di dalam dia? Roh baik apa roh jahat? Di dalam siapa? Yang ada di dalam diri Yesus, roh baik apa roh jahat? Ya roh baik lah, orang kita udah siapkan tempat kita di surga. Berarti roh baik kan? Ya sudah, roh baik. Kita udah di surga disiapkan, masa roh jahat pula? Ada aja kok. Sudah, berarti roh itu roh baik dan roh jahat. Oke lah, nanti kalian pelajari. Tapi kalau ditanya Pak, begini, berapa jumlahnya roh jahat, berapa jumlahnya roh baik? Oh, itu tidak bisa dihitung itu, Pak. Nah, itulah yang aku bilang tadi nggak bisa dihitung. Jadi gini. Kalau jumlah roh tidak bisa dihitung. Ini menurut saya ini ya, menurut saya. Kalau percaya nggak apa-apa, kalau tidak nggak percaya. Jadi Tuhan yang kita percayai, kalau bisa ditolong kita dari maut, itulah Tuhan yang benar. Maut itu kan udah alam maut, bisa kita ditolong dari situ. Itulah Tuhan yang benar. Lain daripada itu nggak ada Tuhan yang benar. Jadi Yesus berkata, sudah saatnya kau menyembah Tuhan yang kau kenal. Tuhan kan menyembah dia sendirilah Tuhan yang kau kenal itu. Siapa lagi yang Tuhan kau kenal? Iya, menyembah debata, menyembah Tuhan kan, itu anjuran Yesus. Tuhan yang